Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wilujeng siang anak-anak. Wilujeng patepang deui sareng Ustazah dina pelajaran bahasa Sunda. Dina pengajaran kali ini Ustazah bade ngadugikeun pengajaran anu kahiji. Jadi kita masih di pembelajaran pertama ya, masih di bab pertama. Sekarang kita masuk ke pembelajaran mengenai ngalengkepan kalimat ku kecap bilangan. Coba dibuka bukunya halaman 12. Anu dimaksud dua rampasan teh hartina dua pasang, tapi khusus pikeun sepatu atawa sendal. Ari anu dimaksud sendal atawa sepatu sapasang nyaeta anu kenca jeung anu katuhu. Eta teh kaasupna kana istilah bilangan. Coba lihat contoh di bawah ini ya, istilah bilangan lainnya. Lihat bukunya halaman 12 ya. Dibuka. Perhatikan. Nomor 1. Kang Udung manggul awi salenjer. Awi salenjer artinya adalah satu batang bambu. Nomor 2. Hendra dibere japati sajodo. Japati sajodo artinya adalah merpati sepasang. Lihat lagi nomor 3 di buku paket bahasa Sundanya halaman 12. Bi Eni butuheun kalapa sahulu. Kalapa sahulu artinya adalah kelapa 1 butir. Nomor 4 dilihat lagi. Karetas anu dipake nyieun undangan teh sarim. Karetas sarim adalah artinya kertas 1 rim. Karetas 1 rim artinya ya. Lihat lagi nomor 5. Yusuf metik kembang anggrek sagagang. Anggrek sagagang artinya adalah anggrek setangkai. Ya. Kalau untuk kertas sarim, kalau untuk bunga itu sagagang. Jangan dipakai untuk kertas, dipakai sagagang, jangan ya, itu tidak cocok karena akan lain artinya ya. Nomor 6 dilihat. Pare sakarung dipanggul ku Kang Tisna. Pare dalam bahasa Sunda artinya adalah padi. Bukan pare yang pahit itu, bukan ya. Pare dalam bahasa Sunda artinya padi. Pare sakarung artinya adalah padi 1 karung. Lihat lagi contoh selanjutnya. Nomor 7. Ibu kengging hadiah piring salusin. Piring salusin artinya adalah piring 1 lusin. Ya. Lihat lagi nomor 8. Sarung sakodi rek disumbangkeun ka masjid. Sarung sakodi artinya adalah kain sarung 1 kodi. Lagi kita lihat lagi nomor 9. Dengekeun sangu teh ukur sambel jeung petei sapapan. Petei sapapan artinya adalah pete 1 runtuy. 1 runtuy itu adalah 1 biji panjang yang isinya banyak itu ya. Lagi lanjut lagi nomor 10. Cing menta bawang bodas sasihung. Artinya adalah bawang bodas 1 sihung atau 1 bonggol ya, bukan 1 butir. Berbeda artinya kalau bawang putih 1 butir dengan bawang putih 1 bonggol itu lain kalimatnya ya. Kalau bawang bodas sasihung berarti bawang putih sebonggol. Lihat ada latihannya halaman 13. Migawe pancen. Kalimat anu aya di handap mek lengkapan ku istilah bilangan anu geus disadiakeun dina kolom katuhu. Jadi ada di sini kalimatnya untuk jawabannya ada di sebelahnya ya. Contohnya adalah nomor 1, bahan keur nyieun spray mah moal cukup 2 titik-titik atuh. Nah, titik-titiknya itu mau diisi apa? Apa mau diisi lambar, liter, sikat,
meter atau puncuk ya. Tapi untuk terlebih dahulu kita mengetahui dulu kosakatanya di sini, istilah bilangan ya. Lambar artinya lembar, liter artinya liter, sikat artinya satu sisir. Sikat itu bukan sikat yang untuk gosok gigi ya, bukan. Sikat itu dalam bahasa Sunda adalah satu sisir. Nah, sisirnya ini bukan sisir untuk nyisir rambut, tapi untuk pisang ya, ukuran pisang. Ukuran pisang itu satu sisir ya. Pincuk, pincuk adalah bungkus. Gagang artinya adalah tangkai. Bengket artinya satu ikat. Ustazah beri contoh dulu ya. Nomor 1, bahan keur nyieun spray mah moal cukup 2. Kalau untuk ukuran spray berarti apa? Meter ya, yang D. Nah, tulis di situ D, meter. Boleh ininya saja, huruf D-nya saja boleh, atau meter juga boleh ya. Bahan keur nyieun spray mah moal cukup 2 meter atuh ya. Nomor 2, panen teh gagal, hasilna ukur menang opat. Nah, untuk ukuran panen itu seperti padi gitu, ukurannya apa ya? Cari di sebelahnya. Nomor 3, ari dipaksakeun mah ngarang teh bisa anggeus 2 apa ya? Dikerjakan ya, halaman 13 yang migawe pancen, yang atas ya, bukan yang bawah. Ya. Kalau yang bawah nyusun kalimat aktif belum. Kita kerjakan yang atas migawe pancen halaman 13. Kerjakan tugasnya, lalu setelah selesai seperti biasa dipoto, lalu kirim via WA. Anak-anak harus rajin ngirim tugas yang diberikan karena akan masuk ke daftar nilai. Kalau misalnya tidak pernah ngirim tugas, nanti tidak ada nilainya ya. Tugas terakhir dikumpulkan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2021. Insya Allah kita akan ulangan harian atau penilaian harian bahasa Sunda hari Jumat tanggal 3 September 2021. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Langsung dikerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda. Karena semakin menumpuk tugasnya akan semakin malas kita untuk mengerjakan. Terima kasih, hatur nuhun.